Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Seperti janji saya, kalau video sebelum ini di view atau ditonton sudah lebih dari 1.000 orang, maka saya akan memberikan kembali video terbaru di channel YouTube Andri Psikosomatik ini. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit kita berbicara tentang masalah perasaan. Apa yang kita maksud dengan perasaan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang di dalam ilmu kedokteran jiwa, gangguan pada perasaan ini bisa menimbulkan berbagai macam gangguan penyakit jiwa atau yang kita kenal sebagai gejala gangguan mood. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita sering apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak seperti apa adanya. Mengapa demikian? Karena banyak hal yang terjadi mungkin kita harapkan tapi tidak terjadi. Malah yang tidak kita harapkan terjadi. Hal-hal seperti ini sebenarnya membuat kadang-kadang kita berpikir, apakah kita selalu harus berharap sesuatu yang pengen kita inginkan atau kita dapatkan, atau kita pasrah aja dengan apa yang kita dapatkan. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah bagaimana ketika kita memberikan remote, ya, pengendali jarak jauh yang di TV itu atau di alat elektronik kita kepada orang lain. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Gini, jadi saya sering kali mendapatkan kasus ataupun pasien di dalam praktek saya sehari-hari, atau mungkin juga dengan teman-teman di sekitar kita yang sering kita bilang bahwa saya nggak bakalan lupa loh dok dengan apa yang dia lakukan. Suami istri saya lakukan, orang tua saya lakukan, adik, siapapun itu kepada saya, itu sudah bikin saya trauma banget dah. Saya nggak bakalan melupakan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan kepada saya. Kalau kita pelajari lebih lanjut dalam pikiran kita, terkadang kita tidak sadar ya mengucapkan hal tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata kalau kita mengucapkan hal tersebut atau di dalam pikiran kita ada pikiran seperti itu, maka tanpa sadar sebenarnya kita sudah memberikan remote perasaan kita kepada orang lain. Bayangkan kalau kita punya pikiran seperti itu, bahkan dengan membayangkan saja, melihat fotonya atau melihat sesuatu yang mengingatkan kita kepada dia, kita merasakan ketidaknyamanan. Sedangkan dia sendiri tidak masalah tuh, tidak ada dengan kita, tidak bersama kita, bahkan dia tidak ngapa-ngapain gitu. Artinya reaksi persepsi kita menjadi timbul karena sesuatu yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi kalau Anda misalnya mengatakan kepada orang lain bahwa saya nggak bakalan lupa loh apa yang kamu lakukan kepada saya, begitu menyakitkan, begitu menyedihkan, begitu membuat saya tidak enak sekali dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sendiri yang membuat diri Anda menderita. Mengapa? Karena dia sendiri ya sudah, mungkin dia sudah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi kalau kita mau menerimanya sebagai suatu proses kehidupan, kita menerimanya bahwa ya sudahlah, memang itu yang harus terjadi pada saya. Biarkan dia sudah melakukan hal tersebut, tapi saya tidak mau membebani diri saya dan juga membuat rusak pikiran saya dengan pikiran-pikiran negatif terkait dengan apa yang dia lakukan kepada saya. Kalau dia melakukan hal tersebut dan ternyata saya memang tidak melakukannya, biarkan saja itu terjadi, karena memang saya tidak perlu memikirkan itu terlalu banyak. Kita berupaya terkadang untuk membersihkan nama kita dari segala macam fitnah maupun hal-hal yang membuat kita dijelek-jelekan misalnya. Tetapi terkadang hal itu tidak pernah selalu cukup. Bahkan kita akan terus menerus seperti itu untuk mendapatkan kepuasan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita sampai berpikir bahwa orang lain itu menggunakan cara-cara untuk menjatuhkan kita, memberikan kita kesengsaraan atau kesulitan hidup, sedangkan kita sendiri merasa bahwa dia tidak berhak melakukan itu, dan kita akan membenci dia begitu dalamnya, akan membuat dia merasa tidak nyaman, karena saya sudah membenci kamu, saya akan benci kamu selamanya.
sebenarnya itu hanya membuat penderitaan buat kita sendiri. Kalau kita menerimanya sebagaimana apa adanya, menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain bahwa ya sudah, dia yang sudah melakukan tidak masalah, dia yang sudah membuat perbuatan yang tidak baik, yang penting saya tetap berbuat baik. Itulah yang menjadi inti dari bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran kita. Lebih mindful, lebih menerima apa adanya, lebih ikhlas terhadap kehidupan ini. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Andri Psikosomatik dan like video-video terbaru yang ada di channel ini. Mudah-mudahan kalau sudah sampai 1000, saya akan bikin video baru lagi yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye.